Halo, selamat siang. Saya dari kelompok 1 Mangga. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Angkatan 20. Yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya Angkatan 20? Angkatan 20 atau yang biasa disebut Balai Pustaka lahir sebagai aksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritik dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumi Putra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya berdiri Komisi Bacaan Rakyat atau yang disingkat KBR pada tahun 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka atau KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintahan Hindia Belanda. Tak disangka, pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etnis yang mendirikan sekolah bagi kaum bumi putih. Lanjut yang ke nomor 2, karakteristik. Ciri-ciri dari individu terdiri dari demografis seperti jenis kelamin, umur, serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi, dan sebagainya. A. Karakteristik puisi Angkatan 20. Ciri-ciri sastra Angkatan 20 Balai Pustaka. 1. Menggambarkan pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. 2. Menggambarkan persoalan adat dan kawin paksa termasuk. Permaduan. 3. Adanya kebangsaan yang belum maju masih bersifat kedaerahan. B. Karakteristik prosa. Namun perbedaan yang mendasar antara puisi dengan prosa adalah sifatnya prosa memiliki sifat yang pragmatis atau realistis, sementara puisi lebih bersifat kiasan. Selain itu, prosa memiliki bahasa dan struktur kalimat yang biasa dan tidak terlalu bersifat ekspresif. Isi karya sastra pada Angkatan 20 berkisar pada tema-tema yang lebih modern dan menggambarkan perubahan sosial yang terjadi pada masa itu. Beberapa tema yang populer diantaranya adalah percintaan, politik, kebebasan, modernitas, dan industrialisasi. Cerita pada masa itu seringkali menggunakan sudut pandang orang pertama dan menceritakan perjuangan pada pengalaman hidup. Para pokoknya, penceritaan yang lebih realitas dan utilitas juga menjadi cerita khas karya sastra pada Angkatan 20. Yang keempat, gaya bahasa yang digunakan karya sastra Angkatan 20 cenderung mengikuti bahasa Melayu klasik yang pada masa itu merupakan bahasa sastra yang digunakan oleh bangsa Melayu di wilayah Nusantara. Selanjutnya, jenis-jenis karya sastra yang dihasilkan Angkatan Balai Pustaka kebanyakan berbentuk sejak roman dan drama. Berikut adalah jenis karya sastra yang dihasilkan Angkatan Balai Pustaka, di antaranya Azab dan Senggasara karya Merari Sinegar tahun 1922 berbentuk roman. Selanjutnya, romantisme ialah aliran sastra yang tampak sangat dominan pada Balai Pustaka, dan aliran ini merupakan aliran yang sangat menjadikan tradisi Balai Pustaka masih kental pada ranah tradisi kesusastraan Indonesia sampai dengan sekarang. Pengarang dan hasil karyanya. Karya-karya Angkatan 20-an yang pertama, Azab dan Senggasara karya Merari Sinegar 1920. Tema kawin paksa ketika perjodohan amat mudah ditentukan oleh orang tua mereka. Tokoh Aminuddin Maryam
Baginda. Di atas Kasimbun Muria Sultan Barini. Yang kedua sebagai Nan Alu karya tulis Sultan Sadir 1920. Yang ketiga Siti Surbaya karya Mara Rusi 1922. Tema kasih tak sampai dan kawin paksa Toko Siti Urban Sambursi Sabasi Batu Merindi. Yang keempat mencari pencurian anak perangai karya suami Sumam Asibuan 1923. Angkatan 20 di luar Balai Pustaka Sastra di luar Balai Pustaka merupakan salah pada tahun 2020-an yang tidak berbatas pada kegiatan dan usaha Balai Pustaka dalam politik sastra dan Balai Pustaka bertolak belakang. Dengan sastra Balai Pustaka banyak menyediakan permintaan Jepang. Sastra ini disebut sebagai sastra kiri bersifat nasionalis karena menentang pemerintahan Balai Belanda. Salah satu karya sastra di luar Balai Pustaka adalah Ken Arok dan Ken Dedes yang merupakan drama pertama yang dimainkan yaitu Ciri-ciri struktur intrinsik periode sastra dalam angkatan 20. 1. Bersifat didaktik. 2. Bercorak romantis. 3. Permasalahan adat terutama masalah adat kawin paksa, permaduan dan sebagainya. 4. Pertentangan paham antara kaum tua dan dengan kaum muda. 5. Latar cerita pada umumnya latar daerah, pedesaan dan kehidupan daerah. 6. Cerita bermain pada zaman sekarang bukan di tempat dan zaman anta beranta. 7. Cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan, masalah masih bersifat kedaerahan. Yang ke-10, karya-karya penting dalam angkatan 20. 1. Ajab dan Sengsara, roman karya Merari Siregar. 2. Siti Nurbaya, roman Mara Rusli. 3. Salah Asuhan, roman karya Abdul Muiz. 4. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, roman karya Hamka. 5. Sengsara Membawa Nikmat, roman karya tulis Sultan Sati. Ciri-ciri struktur estetika gaya bahasa menggunakan terutama klise pepatah dan bahasa memang sudah berbeda dengan bahasa kiat lama karena sudah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Alat roman sebagai besar, alat lurus, teknik penokohan dan perwatakannya hanya menggunakan analisis langsung. Pusat pengisahannya pada umumnya menggunakan metode orang ketiga yang bersifat romantik, ironik, banyak digresi, yaitu sisipan peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan inti cerita, bersifat didaktis, mendidik, ditujukan kepada pembaca untuk memberi nasihat, tercorak, romantis, melarikan diri dari masalah kehidupan sehari-hari. Lanjut nomor 12, ciri-ciri ekra estetik bermasalah adat, terutama masalah adat, kawin paksa dan permaduan, pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua mempertahankan tradisi yang lama, sedangkan kaum muda menghendaki kemajuan menurut paham kehidupan modern. Latar cerita pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Cerita bermain di zaman sekarang bukan di tempat dan zaman Anda beranda. Cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan, masalah masih bersifat kedaerahan.